Kalau seandainya di antara kita ada yang sakit, misalnya naik sepeda motor tergugur, akhirnya tangannya luka, kemudian tangannya ini harus diperban. Kita tahu bahwa tangan ini bagian dari anggota wudu yang harus dibasuh, tetapi separuh tangannya ini, pergelangan tangannya ini diperban. Kalau kena air tidak boleh. Maka apa yang harus dilakukan orang yang semacam ini, tangannya luka diperban? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berwudu, ataukah dia bertayamum, ataukah dia kada berwudu kada bertayamum, atau seperti apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan kalau seandainya orang tersebut luka, ya, di salah satu anggota wudunya, maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan dia berwudu di anggota wudu yang bisa dibasuh, dan ketika anggota wudu tersebut tidak bisa dibasuh akibat diperban, maka diusap perbannya. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ahlul ilm ya berdalil dengan perbuatan Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memahami ayat di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan wa in kuntum ala safarin aw lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah, ketika kalian dalam keadaan safar atau tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Ibnu Umar menafsirkan ayat ini bahwasanya kalau seandainya seorang tersebut tangannya luka ataupun kakinya luka, maka tidak perlu bertayamum, cukup dia berwudu. Adapun bagian yang tidak terkena tersebut, maka dia usap, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in kuntum junuban fattahharu. Dalam ayat lain Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang beriman, ya, basuhlah wajah-wajah kalian, muka-muka kalian, tangan kalian, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian, ya. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat tersebut dengan tayamum, ya, dengan tayamum bagi orang tidak bisa mendapatkan air. Ibnu Umar memahami ayat ini, kata beliau, ketika anggota wudu itu bisa dibasuh, maka dibasuh. Ketika anggota wudu tersebut tidak bisa dibasuh karena dia ada luka, maka diusap. Maka Ibnu Umar pernah suatu hari beliau luka kaki beliau, maka beliau pun berwudu, ya, berwudu seperti biasanya. Adapun kaki yang luka tersebut beliau usap, ya, beliau usap. Dan ini salah satu pendapat para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya jika seandainya anggota badan kita ini, tangan kita ini luka, ya, tidak bisa terkena air, maka tidak perlu berwudu, langsung bertayamum saja. Bertayamum. Kenapa kata para ulama? Karena orang ini tidak bisa menggunakan air. Ketika Allah mengatakan jika kalian dalam keadaan sakit, jika kalian tidak bisa menggunakan air, maka disuruh untuk bertayamum. Maka orang ini sebetulnya dia tidak sanggup menggunakan air. Maka di dalam Islam itu imma dia bertayamum, imma dia berwudu. Ya. Maka dan ini juga dikuatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas. Ya, Abdullah ibni Abbas, ya. Beliau, ya, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menyuruh untuk bertayamum. Intinya terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, tetapi bagi siapa yang ingin mengambil pendapat Abdullah bin Umar, maka silahkan. Bagi siapa yang mengambil pendapat Abdullah bin Abbas juga silahkan, karena dua sahabat ini berbeda pendapat dan masing-masing mereka memiliki dalil, dan kedua-duanya sangat kuat. Tetapi pendapat Abdullah bin Abbas dari sisi kaidah itu lebih kuat. Wallahu taala a'lam. Baik.